Oke, baik. Kita mulai saja. Ini merupakan pertemuan yang ketiga dengan topik manajemen operasi jasa. Ya, operasi jasa. Di dalam pertemuan yang pertama, di mana kita sudah membahas dasar-dasar atau pengantar daripada manajemen. Sudah kita berikan definisi manajemen, sudah kita sampaikan apa saja fungsi-fungsi daripada manajemen. Di mana ada 4 kemarin kita bahas ya, 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya di pertemuan yang kedua, kita juga sudah membahas dasar-dasar daripada manajemen operasional. Apa definisinya, ruang lingkupnya bagaimana, isu-isu apa saja yang terkait di dalam manajemen operasional, berbagai permasalahan apa saja yang ada di dalam manajemen operasional. Untuk yang pertemuan yang ketiga ini, kita coba lihat bersama-sama ya, bersama-sama materinya. Topiknya manajemen operasi jasa. Di dalam materi sudah saya sampaikan ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian jasa. Materi yang kedua, apa saja bagian daripada sektor industri jasa. Materi yang ketiga itu karakteristik jasa. Materi yang keempat, prinsip manajemen jasa. Dan materi yang kelima, faktor kesuksesan berkesinambungan dalam bisnis jasa. Artinya apa saja faktor-faktor pendukung yang mendukung di dalam kesuksesan industri jasa yang berkelanjutan. Materi yang keenam yaitu isu-isu daripada manajemen jasa atau pelayanan. Jadi kita mulai saja dulu di materi yang pertama, itu pengertian daripada jasa. Secara sederhana dapat kita lihat di materi, jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Ada kata tidak mengakibat kepemilikan sesuatu. Artinya kalau barang kita beli tentu ada proses perpindahan status kepemilikan dari produsen kepada konsumen. Sementara daripada jasa itu sendiri tidak ada proses itu, perpindahan status kepemilikan. Karena dia tidak tampak seperti yang didefinisikan tadi. Selanjutnya saya coba mengambil 2 definisi dari buku para ahli, yaitu yang pertama Hexeworth tahun 2000, di mana dia menjelaskan bahwa jasa sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Sementara menurut Edwardson tahun 2005 dalam bukunya, yang mengartikan jasa atau pelayanan merupakan kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Itu 2 definisi yang saya kutip dari 2 sumber buku. Selanjutnya kita lihat bersama definisi jasa atau pelayanan tergantung pada pendekatan atau cara pandang. Yang pertama, pendekatan pertama menekankan jasa sebagai kegiatan yang merupakan objek pertukaran. Yang kedua, pendekatan kedua yaitu pelayanan yang dijelaskan sebagai pandangan terhadap penciptaan nilai. Nilai seperti apa yang diciptakan atau diharapkan dari suatu pelayanan jasa? Contoh, nilai kepuasan. Tentu pelanggan atau konsumen berharap nilai yang mereka dapatkan dari suatu layanan produsen tentu kepuasan. Gitu ya. Dan, nilai kepuasan itu bisa indikatornya banyak. Ya. Kepuasan apakah berkaitan dengan ketepatan waktu, ya kan? Apakah respon atau tanggap terhadap berbagai keluhan pelanggan dan sebagainya. Itu indikatornya. Baru yang berikutnya, pandangan yang lebih luas menyatakan adanya peran pelanggan dan penekanan pada nilai penggunaan jasa. Sehingga pelayanan merupakan kegiatan proses kinerja, interaksi, pengalaman,
dan solusi terhadap berbagai permasalahan pelanggan. Itulah secara umum 3 pendekatan daripada definisi jasa. Materi yang kedua dapat kita lihat bersama di materi, ya. Apa saja sih yang bagian daripada industri jasa itu? Nah, jadi secara umum industri jasa di berbagai sektor itu berupa pertama di sektor pemerintah, seperti pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat peraturan. Kalau lembaga pembuat peraturan itu seperti apa lah ya, perwakilan rakyat ya, dan sekolah-sekolah yang berada dalam bisnis jasa. Sektor yang kedua yaitu sektor nirlaba swasta, meliputi museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit yang berada dalam bisnis jasa. Yang ketiga dapat kita lihat yaitu sektor bisnis, meliputi perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan manajemen, praktik kedokteran, perusahaan film, perusahaan perbaikan, dan sebagainya. Sektor yang keempat dapat kita lihat yaitu sektor produksi, meliputi operator komputer, akuntan, karyawan, staf hukum. Kenapa dikatakan sektor produksi, karyawan? Tentu karyawan itu kan sebagai agen di dalam perubahan suatu organisasi atau perusahaan. Karena karyawan itu akan memberikan tenaganya, karyawan itu akan memberikan pikirannya, karyawan itu akan memberikan waktunya untuk mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Makanya karyawan itu sebagai sektor produksi. Kan begitu ya. Yang kelima, sektor eceran. Meliputi kasir, pegawai, tenaga penjualan atau marketing, dan petugas layanan pelanggan yang kesemuanya memberikan jasa. Itu 5 sektor yang secara umum. Sementara Segelhorn yang dikutip oleh Ciptono dalam bukunya bahwa berdasarkan World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, ya kan, WTO, di mana sektor jasa itu dapat dikelompokkan dalam 12 kategori utama. Dapat kita lihat yang pertama jasa finansial, seperti perbankan komersil, retail banking, kartu kredit, valuta asing, dan manajemen portofolio. Yang kedua jasa komunikasi, berupa jasa pos, telekomunikasi, kurir, transmisi data, agen berita, ya kan, news agency, kantor berita, dan distribusi film. Yang ketiga, jasa transportasi, meliputi transportasi penumpang, transportasi barang, persewaan mobil, maupun guide tour, operator tour. Yang keempat, jasa asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi pensiun, asuransi properti, dan reasuransi. Yang kelima, jasa konstruksi, meliputi preparasi, rehabilitasi. Artinya ada perusahaan yang memberikan jasa rehab rumah, rehab gedung, ya, rehab perkantoran, nah, itu dia reparasi. Baru pembangunan, ya, pembangunan properti, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, ya kan, seperti kalau di Indonesia itu terkenal itu yang perusahaannya Wika. Wika itu yang perusahaan besar yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Serta pemeliharaan gedung, itulah jasa konstruksi. Yang keenam, jasa pendidikan. Ini dapat kita ketahui seperti sekolah, universitas, lembaga pelatihan, atau lembaga kursus. Yang ketujuh, jasa bisnis. Meliputi sektor properti, persewaan peralatan, jasa profesional seperti akuntansi, hukum, periklanan, desain, konsultasi, komputer, surveying, dan rekayasa. Catering, pengemasan, dan cleaning service. Yang kedelapan, jasa kesehatan seperti rumah sakit, konseling, penasehat, psikiatris, pemeriksaan laboratorium, dan tes kesehatan. Yang kesembilan, jasa perdagangan seperti pedagang grosir, pedagang eceran, maupun agen. Yang kesepuluh, jasa personal seperti salon kecantikan, konsultan, dan sebagainya. Artinya dia memberikan jasa secara pribadi atau personal kepada pihak lainnya. Yang ke-11, jasa hotel dan restoran. Yang ke-12, jasa rekreasi dan kultural atau budaya. Selanjutnya dapat kita lihat di dalam materi itu ada beberapa karakteristik. Ada 4 karakteristik jasa secara umum. Karakteristik yang pertama, intangibility. Artinya jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicium, tidak dapat didengar, atau tidak dapat diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.
Konsep intability ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. Yang kedua, sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, tidak dapat mudah dirumuskan, tidak mudah dapat dipahami secara rohaniah. Karakteristik yang kedua dapat kita lihat bersama, heterogeneity atau variability atau inkonsistensi. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya, terdapat banyak variasi, terdapat banyak bentuk, kualitas, dan terdapat banyak jenisnya, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Artinya jasa itu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, ya kan? Lain daripada produk. Kalau produk terbatas, ketika produk itu atau barang itu kurang diminatin, maka barang itu akan mulai ditinggalkan oleh konsumen. Dan mungkin saja barang itu tidak akan diproduksi lagi oleh konsumen. Tidak akan diproduksi lagi oleh produsen. Tetapi jasa itu terus berkembang. Yang karakteristik yang ketiga disebut dengan inseparability. Pada umumnya, barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, selanjutnya dijual, kemudian bisa dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Di sini di materi saya coba buat sederhana, ya kan, ada praktik dokter gigi. Dokter gigi tidak dapat memproduksi jasanya tanpa kehadiran pasien. Artinya ada dulu pasien yang datang kepada dokter itu, maka dilakukanlah upaya jasa kepada penanganan kepada pasiennya. Lain hal kalau barang harus diproduksi baru bisa dijual kepada konsumen, baru dinikmati konsumen. Sementara jasa datang dulu konsumennya, tentu baru produsen akan memberikan jasanya. Yang karakteristik yang keempat, perishability, artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang, tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat dikembalikan. Sebagai contoh, kursi pesawat yang kosong, ya kan, jasa penerbangan yang diberikan oleh pihak perusahaan penerbangan, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter umumnya akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. Artinya ketika kamar hotel tidak dihuni, ya tentu saat itu hotel tidak laku, kan gitu ya, tidak ada peminatnya, sehingga tidak bisa dilakukan pembelian ulang terhadap hari atau jam yang sama. Di dalam materi kita dapat lihat kembali prinsip daripada manajemen jasa. Ciptono dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen jasa pada hakikatnya berfokus pada pemahaman atas cara-cara mengelola bisnis dalam konteks kompetisi atau persaingan jasa, di mana jasa dalam pengertian luas merupakan kunci sukses dalam memenangkan pelanggan. Jadi inti daripada manajemen jasa itu sendiri, bagaimana industri jasa itu masing-masing bisa berkompetisi, melakukan persaingan dengan cara bagaimana bisa mereka memberikan kualitas jasa pelayanan. Ketika unit bisnis yang bergerak di bidang jasa tidak mampu memberikan kualitas layanan, maka mereka akan ditinggalkan. Jadi bagaimana bisa mereka bertahan, bagaimana bisa mereka berkompetensi dengan para pesaingnya yang sejenis, tentu mereka akan berupaya dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara untuk melakukan pelayanan-pelayanan terbaik. Yang berikutnya, Grundrus dalam bukunya si Ciptono menuliskan bahwa ada 4 elemen utama daripada manajemen jasa. Yang pertama, pemahaman atas nilai-nilai yang didapatkan pelanggan melalui proses konsumsi atau penggunaan penawaran organisasi, dan pemahaman atas kontribusi jasa atau layanan baik secara terpisah
maupun terintegrasi dengan informasi, barang fisik, atau bentuk-bentuk tangible lainnya. Terhadap nilai-nilai pelanggan, pemahaman atas persepsi pelanggan terhadap kualitas total dalam relasi pelanggan yang memfasilitasi nilai-nilai tersebut dan dinamika persepsi pelanggan sepanjang waktu. Yang kedua, pemahaman atas kemampuan organisasi berupa sumber daya manusia, teknologi, sumber daya fisik. Kalau sumber daya fisik ini seperti peralatan yang digunakan, ya gitu ya, atau sarana-sarana lainnya yang digunakan untuk mendukung pemberian layanan jasa. Yang berikutnya sistem dan pelanggan dalam menghasilkan serta menyampaikan nilai dan persepsi kualitas tersebut. Yang ketiga, pemahaman atas cara mengembangkan dan mengelola organisasi dalam rangka mewujudkan nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan. Artinya setiap organisasi jasa bagaimana bisa memberikan nilai utamanya, yaitu nilai kepuasan pelanggan. Dengan diterimanya atau dengan diberikannya kualitas pelayanan, tentu masing-masing konsumen akan memberikan persepsi, pandangan, pendapatnya. Sehingga setiap konsumen di dalam menikmati jasa berbeda-beda persepsinya. Ada yang mengatakan kalau perusahaan itu memberikan layanan yang tepat guna, layanan tepat waktu. Nah, namun di sisi lain bisa juga mereka mengatakan layanan mereka kurang baik. Kan begitu. Tergantung kepada persepsi masing-masing konsumen terhadap penilaian kualitas yang diberikan oleh perusahaan jasa. Yang keempat, pengoperasian organisasi sedemikian rupa sehingga nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan bisa diwujudkan dan tujuan semua pihak yang terlibat seperti organisasi, pelanggan, dan pihak-pihak lain dapat dicapai. Selanjutnya, di dalam materi, manajemen jasa juga berfokus pada identifikasi nilai-nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan pelanggan dalam kompetisi jasa, pemahaman atas proses-proses penciptaan dan penyampaian nilai dan kualitas tersebut, serta pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka mewujudkan kriteria nilai berbasis jasa tersebut. Oke, di materi juga sudah saya sajikan 6 prinsip utama manajemen jasa. Yang pertama, profit equation. Saya share lah dulu materinya, biar sama-sama kita lihat. Karena saya lihat ada yang ngantuk, ada yang lari perhatiannya, saya nggak tahu juga. Oke, nampak materinya, Dik, kira-kira? Nampak, Pak. Oke, baik. Biar sama-sama kita lihat ya, karena saya lihat ada beberapa yang perhatiannya lain tuh. Nggak fokus dia. Oke, di sini di materi Groundros dalam bukunya Ciptono menguraikan 6 prinsip manajemen utama manajemen jasa. Yang pertama, elemennya itu profit equation dan logika bisnis. Pada prinsipnya, elemen ini menyebutkan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa mempengaruhi laba. Ketika perusahaan jasa bisa memberikan kualitas pelayanan, tentu si pelanggan, si konsumen akan kembali lagi menggunakan jasa perusahaan tersebut. Konsumen akan merasa puas, kan begitu, terhadap layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan itu. Sehingga ketika banyak peminatnya, banyak konsumennya, akhirnya perusahaan akan memperoleh laba yang banyak, gitu ya. Tetapi ketika hotel tersebut tidak bisa memberikan jasa layanan yang baik kepada calon konsumennya, tentu hotel tersebut akan ditinggalkan, kan begitu sebaliknya. Oke, elemen ini sebagai deskripsinya itu keputusan menyangkut efisiensi eksternal dan efisiensi internal. Sebagaimana yang kita pernah bahas, itu efisiensi itu berbicara tentang penghematan biaya. Elemen berikutnya itu wewenang pengambilan keputusan. Prinsipnya pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedekat mungkin
pada titik kontak antara organisasi dan pelanggan. Ada kata desentralisasi. Kalau kata sentralisasi itu artinya terpusat. Kalau di perusahaan, kalau keputusannya secara sentralisasi atau terpusat, itu berarti keputusannya berasal dari pimpinan yang paling tertinggi. Biasanya direktur utama, komisaris, presiden direktur, itu dia terpusat. Tetapi kebalikannya, kalau desentralisasi berarti tidak terpusat, artinya semua orang-orang bisa terlibat di dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal konteks ini berarti perusahaan atau organisasi dan pelanggan bersama-sama mengambil keputusan. Ada kewenangan pelanggan untuk memberikan keputusan-keputusan terhadap perbaikan, ya kan, terhadap kualitas layanan yang diberikan perusahaan, seperti itu dia. Jadi sebagai deskripsi di elemen ini yaitu beberapa keputusan strategik penting harus dibuat secara terpusat. Yang berikutnya struktur organisasi. Prinsipnya organisasi harus distrukturisasi dan difungsikan sedemikian rupa sehingga tujuan utamanya adalah memobilisasi sumber daya dalam rangka mendukung operasi lini depan. Itu prinsip utamanya. Artinya dalam satu organisasi, ya, dapat mungkin kita ingat di dalam mata kuliah pengantar manajemen itu ada tingkatan atau level dalam suatu struktur organisasi. Itu level manajemen lini bawah atau lini pertama itu disebut dengan mando, supervisor, pengawas. Baru manajemen lini menengah, itulah masing-masing direktur di masing-masing divisi, manajer di masing-masing divisi atau departemen, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, dan sebagainya. Baru manajemen lini atas, itulah yang disebut dengan presiden direktur, ya kan, komisaris, direktur utama, dan sebagainya. Itu secara prinsip umumnya. Baru deskripsi di sini kerap kali dibutuhkan struktur organisasi ramping tanpa jenjang manajerial yang tidak perlu. Jadi di dalam industri jasa itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak struktur organisasi. Seefisien mungkin struktur itu harus ramping sedikit, ya kan? Sebagai contoh, di dalam praktek dokter yang tadi kita artikan, yang kita contohkan, praktik dokter. Di dalam praktik dokter itu kan tidak mungkinlah perlu banyak struktur organisasi, tidak perlu harus ada mandornya, tidak perlu ada pengawas atau supervisornya, kan gitu ya, tidak perlu manajernya, tidak perlu direktur utamanya, kan begitu. Sementara di dalam praktik dokter itu hanya perlu customer service yang melayani di depan, administrasinya, baru perawat-perawatnya, baru dokternya sendiri yang menangani berbagai permasalahan pasien. Strukturnya ramping, tidak begitu lebar. Yang berikutnya, elemennya fokus penyeliaan. Penyelia itu hampir sama dengan apa? Pengawas. Jadi, prinsipnya, manajer dan penyelia berfokus pada pemotivasian dan pendukungan para karyawan. Ada kalanya karyawan itu perlu dimotivasi, ya kan? Perlu diberikan semangat, perlu diarahkan supaya mereka memiliki antusias, memiliki semangat kerja yang tinggi, sehingga masing-masing karyawan bisa berkinerja dengan baik, ya kan? Dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kalau kinerja karyawannya baik, tentu kinerja organisasi juga baik, dan sebaliknya. Baru yang deskripsi di sini dalam fokus penilaian, prosedur pengendalian legislatif ditekan seminimum mungkin, meskipun beberapa prosedur mungkin dibutuhkan. Elemen berikutnya itu sistem imbalan, ya. Prinsipnya yaitu sistem imbalan difokuskan pada upaya penciptaan kualitas, sebagaimana diharapkan dan dipersepsikan pelanggan. Deskripsinya semua elemen kualitas jasa yang relevan harus dipertimbangkan, meskipun
tidak semuanya selalu disatukan dalam sistem imbalan. Elemen berikutnya itu fokus pemulihan kinerja. Poinnya yaitu kepuasan pelanggan dan kualitas jasa harus menjadi fokus utama pengukuran prestasi. Deskripsinya, dalam rangka memantau produktivitas dan efisiensi internal, kriteria pengukuran internal juga perlu digunakan. Oke, di dalam materi saya bahas kembali, ini ada 6 prinsip manajemen jasa menurut Pauline. Yang pertama, berfokus pada konsekuensi eksternal dari bisnis perusahaan berdasarkan pendapat bahwa kualitas yang dipersepsikan pelanggan mengendalikan profitabilitas. Prinsip yang kedua, meskipun keputusan strategik mengenai misi dan konsep pelayanan perlu didesentralisasikan, dan kenyataannya pelanggan membantu penyedia jasa dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu desentralisasi dalam hal pengambilan keputusan yang dekat dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam usaha menjamin fleksibilitas dan kemungkinan mengadakan pemulihan dari kegagalan pelayanan, kontak personel harus diberdayakan. Artinya konsumen kita itu harus kita gandeng, harus kita jaga. Makanya perlu ada kontak person daripada konsumen kita supaya bisa menjaga keberlangsungan penggunaan jasa oleh perusahaan kita di kemudian hari oleh pelanggan. Yang keempat, manajemen dengan budaya pelayanan suportif, mengganti supervisi dengan peraturan. Budaya pelayanan suportif itu ya disebut dengan tepat waktu, ya, bersifat adil, tidak pemihak. Yang kelima, sistem penghargaan harus merefleksikan beberapa pencapaian efisiensi internal. Yang keenam, efisiensi eksternal harus dinilai sepanjang mampu mencapai efisiensi internal. Selanjutnya, ada beberapa prinsip menurut RIN. Prinsip manajemen dalam perencanaan dan penentuan operasional industri jasa. Yaitu yang pertama, permintaan pelanggan menentukan sistem pelayanan. Ya kan? Sama seperti ketika konsumen ingin datang ke praktik dokter, tentu kan konsumen harus menyampaikan dulu segala keluhannya, kan gitu ya. Baru si dokter akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan keluhan daripada si pasien. Yang kedua, permintaan pelanggan harus diidentifikasi, dipahami, dan diprediksi. Yang ketiga, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional dipengaruhi oleh dan memberikan kontribusi pada proses manajemen permintaan. Yang keempat, manajemen permintaan merupakan kunci sistem penyampaian jasa. Yang kelima, dinamika lingkungan industri jasa eksternal harus diidentifikasi dan diantisipasi. Artinya, persaingan-persaingan di industri jasa dalam industri yang sama tentu harus kita lihat, harus kita ketahui, supaya kita bisa mengantisipasi kemungkinan industri jasa yang sejenis bisa lebih maju duluan, kan gitu ya. Kita harus mampu melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh pihak lain, ya kan. Ibarat ada slogan, ya kan, selangkah lebih maju lah gitu ya. Kita harus tahu dulu, kita harus memahami tingkat kebutuhan daripada konsumen sehingga kita bisa langsung menangani atau membuat suatu inovasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan persaingan-persaingan yang ada. Yang keenam, sistem manajemen permintaan bukan sistem yang kompleks dan efektif. Esensi dari masalah manajemen permintaan diekspresikan sebagai ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi penawaran dan permintaan. Strategi harus dikembangkan agar kapasitas produktif dan permintaan pelanggan diseimbangkan dalam waktu yang spesifik. Selanjutnya, materi berikutnya adalah faktor kesuksesan berkesinambungan dalam bisnis jasa. Berry dalam Ciptono menyebutkan ada 9 faktor dalam mendukung kesuksesan berkesinambungan dalam bisnis jasa. Dapat kita lihat sama-sama. Yang pertama, value driven leadership. Kesuksesan operasional membutuhkan nilai-nilai organisasional
yang mampu menginspirasi dan memandu setiap penyedia jasa dalam menumbuhkan komitmen dan motivasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Nilai inti yang saling terkait dan berperan krusial dalam menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Organisasi antara lain kesempurnaan atau keunggulan, excellent. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, respect. Respect ini tanggap. Artinya unit bisnis jasa itu harus bisa tanggap terhadap keluhan, terhadap komentar, terhadap tanggapan-tanggapan dari konsumen. Harus segera tanggap. Yang kesenangan atau joy. Artinya industri jasa itu harus bisa memberikan fasilitas, sarana yang bisa mendukung atau menciptakan kesenangan oleh konsumen ketika sedang menunggu atau sedang menikmati layanan jasa. Sama seperti di dalam praktik dokter. Ketika konsumen atau pasien sedang menunggu antrian di dalam praktik dokter, kira-kira fasilitas apa yang bisa diberikan? Ya kan, itu kan bagian dari layanan juga. Sehingga membuat pasien itu merasa senang, enjoy, merasa nyaman. Sambil menunggu dia bisa nyaman, bisa senang. Kadang orang pekerjaan yang membosankan adalah menunggu, kan gitu ya. Tetapi bagaimana dia ketika sedang menunggu dalam waktu lama pun dia bisa senang, bisa enjoy. Itulah perlu diperhatikan. Itu bagian daripada layanan. Baru kerjasama tim atau teamwork, laba sosial, dan integritas. Yang berikutnya strategic fokus. Sistem nilai yang jelas memfasilitasi pengembangan strategi inti dalam rangka menciptakan nilai pelanggan. Fokus strategik menginspirasi inovasi dan memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu diubah dan apa yang tidak akan diubah. Yang ketiga, executional excellence. Pelanggan tidak mengalami strategi, namun mereka mengalami implementasi nyata strategi, misalnya produk total. Artinya pelanggan itu akan terlibat atau merasa terlibat langsung apabila ada terjadi perubahan-perubahan terhadap layanan yang diberikan oleh konsumen. Betapapun baiknya suatu strategi tidak akan ada gunanya bila tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Kunci utama implementasi strategi adalah kemampuan organisasi dalam mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang unggul karena mereka yang melaksanakan jasa organisasi dan dalam banyak kasus mereka merefleksikan dan mempresentasikan jasa perusahaan. Jadi, untuk bisa memberikan jasa layanan yang berkualitas, maka harus menempatkan sumber daya manusia yang betul-betul mampu memberikan layanan tersebut. Ya kan? Yang keempat, control of destiny. Perusahaan jasa unggul mengendalikan nasibnya sendiri melalui sejumlah cara. Di antaranya menaikkan standar keunggulan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan diferensiasi atau pengembangan produk kompetitif dan loyalitas pelanggan. Berekspansi dan berkembang dalam batas-batas kapabilitas organisasi. Berfokus pada nilai-nilai yang dibutuhkan para pelanggan sasaran dan merealisasikannya melalui inovasi dan investasi terus-menerus. Bertindak layaknya perusahaan swasta. Yang selanjutnya yang kelima, trust-based relationship. Trust atau kepercayaan mencerminkan keyakinan bahwa pihak lain mampu dan akan memenuhi setiap janji eksplisit dan implisitnya. Trust terbentuk sebagai hasil dari persepsi terhadap kinerja masa lalu, penilaian terhadap kompetensi pihak lain atau kemampuan memenuhi janji, dan fairness, kesediaan untuk memenuhi janji. Trust merupakan fondasi yang terbentuk dalam bentuk komitmen dan relasi yang berkesinambungan, serta terkait dengan masa depan organisasi. Artinya, industri jasa kita bisa dapat dipercayai, diyakini oleh konsumen apabila kita mampu memberikan jasa layanan yang terbaik. Tentu itu, kinerja masa lalu kita itu akan dinilai setiap konsumen yang akan menggunakan jasa kita. Tetapi ketika kita tidak mampu memberikan layanan yang terbaik, maka jangan harap konsumen itu bisa kembali kepada kita. Gitu ya. Baru ketepatan waktu.
di dalam memenuhi janji. Kadang kita memberikan janji kepada konsumen mampu memberikan layanan 1 jam contohnya, tetapi kenyataannya kita lebih dari 1 jam. Tentu ada kekecewaan. Nah, itulah kesediaan untuk memenuhi janji. Artinya kita harus memberikan ketepatan di dalam melakukan pelayanan, sehingga akhirnya konsumen menilai bahwa kita bisa tepat waktu sesuai dengan janji yang kita berikan kepada konsumen. Yang keenam, investment employee success. Perusahaan jasa unggul berinvestasi dalam menarik, menumbuh kembangkan, dan mempertahankan berbagai karyawan yang bertalenta, yang memiliki nilai-nilai selaras dengan nilai-nilai organisasi. Keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan dibentuk terus-menerus melalui praktek manajemen sumber daya manusia yang konsisten dan dengan nilai inti organisasi. Yang ketujuh, acting small. Berarti purposely treating customer personally. Hal ini sangat penting dalam bisnis jasa dikarenakan jasa pada hakikatnya adalah kinerja yang disampaikan oleh sumber daya manusia dan pelanggan berinteraksi dengan karyawan yang melayaninya. Yang kedelapan, brand cultivation. Merek yang kuat sangat penting bagi perusahaan jasa karena bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang sifat intangible. Bagaimana caranya supaya merek kita kuat? Ya, kembali lagi bagaimana kita bisa memberikan kinerja atau kualitas layanan yang baik. Dan begitu. Merek kuat memudahkan pelanggan jasa dalam memahami apa yang mereka beli dan menekan persepsi pelanggan terdapat berbagai macam risiko. Yang kesembilan, generosity, merefleksikan komitmen sosial organisasi. Kinerja sosial dan kinerja finansial organisasi saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain. Generosity harus diprioritaskan pada aspek kebutuhan sosial yang paling penting bagi komunitas organisasi dan diintegrasikan dengan kepentingan dan kompetensi organisasi. Materi yang berikutnya itu isu-isu di dalam manajemen pelayanan atau jasa. Ada beberapa isu dalam manajemen pelayanan. Yang pertama, desain jasa. Yang kedua, pembelian jasa. Yang ketiga, internasionalisasi jasa. Yang keempat, kualitas, produktivitas, dan profitabilitas jasa. Ini yang keempat ini lebih lanjut nanti secara bertahap akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk desain jasa, kemungkinan kita akan membahas mulai minggu depan. Ya gitu ya. Desain jasa itu berkaitan dengan bagaimana kita merencanakan, merancang apa sih kebutuhan jasa yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen. Dan begitu ya. Desain jasa mencakup kegiatan untuk menjelaskan dan mendetailkan jasa atau pelayanan, sistem pelayanan, dan proses penyampaian jasa. Sepertinya itu saja daripada materi kita. Ya, tentu lebih lanjut kita boleh buka ruang diskusi berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.